Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, yang terhormat kepada Bapak dosen Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah telaah materi akidah akhlak dan teman-teman yang berbahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ana Khairunisa selaku moderator, dan yang kedua Dina Nur Imamah dan Mbak Irodatul Jannah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan telaah materi akidah akhlak pada kelas 10 Madrasah Aliyah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu pada bab pertama, yaitu hidup mulia dengan menghormati guru dan orang tua. Nah, pada bab ini untuk kompetensi intinya yaitu yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu memahami atau menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, kemudian konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metodenya sesuai kaidah keilmuan. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 1.4 yaitu menghayati kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Kemudian 2.4 mengamalkan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya 3.4 menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Kemudian 4.4 yaitu mengomunikasikan hasil analisisnya tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Nah, itu tadi untuk kompetensi inti dan dasarnya. Kemudian untuk materinya di sini yang pertama yaitu memahami adab dan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada 2 pemahaman, yaitu yang pertama memahami adab terhadap orang tua dan memahami adab terhadap guru. Nah, untuk yang pertama yaitu memahami adab terhadap orang tua. Di sini ada 3 poin. Yang pertama dalil nakli, kemudian adab orang tua, dan keutamaan adab terhadap orang tua. Nah, untuk yang pertama, poin yang pertama yaitu dalil nakli. Jadi perintah menghormati orang tua itu terdapat yaitu waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 17. Nah, itu tadi untuk dalil naklinya.
Kemudian poin yang kedua yaitu adab terhadap orang tua. Nah, ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yaitu yang pertama, orang tua itu telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Jadi seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balas budi dari anaknya. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya itu nanti supaya menjadi anak yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak itu adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Nah, biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan, ibu juga tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anaknya sakit, maka ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Nah, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua. Nah, prinsip yang pertama yaitu tunduk dan patuh, kemudian yang kedua yaitu dilarang berkata kasar. Kemudian yang ketiga yaitu berbuat baik. Kemudian yang keempat yaitu berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang kelima yaitu kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua kita, yaitu ibu bapak, karena termasuk dosa besar. Kemudian yang selanjutnya itu bersikap santun, kemudian senantiasa mendoakan, nah, baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan berdoa. Kemudian yang terakhir yaitu jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah yang pertama di sini saya menjelaskan, yaitu yang pertama meneruskan perjuangannya. Kemudian yang kedua senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Kemudian yang ketiga yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya. Ya, kemudian yang keempat yaitu memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Dan yang kelima yaitu melaksanakan wasiatnya atau wasiat yang baik jika orang tua kita berwaris. Kemudian yang keenam melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Nah, itu tadi adab terhadap orang tua. Kemudian yang selanjutnya poin yang ketiga yaitu keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban bagi setiap orang. Jadi barang siapa ikhlas berbakti kepada orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa seperti yang mana yang pertama itu dibukakan 2 pintu surga, kemudian yang kedua yaitu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah, kemudian ridha Allah itu ada di dalam ridha orang tua, dan yang ketiga yaitu dimudahkan rezekinya, dan yang terakhir yaitu dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun akhirat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu memahami adab terhadap guru. Nah, di sini juga terdapat 3 poin, yaitu yang pertama dari naklinya, kemudian adab terhadap guru, kemudian keutamaan berbakti kepada guru. Nah, untuk yang pertama yaitu dalil naklinya. Jadi menghormati guru itu terdapat dalil yang yaitu Bismillahirrahmanirrahim, laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham shaghirona wa ya'rif li'alimana. Nah, untuk artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu, atau agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu tadi untuk dalil naklinya. Kemudian yang selanjutnya poin yang selanjutnya itu adab terhadap guru. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memuliakan guru.
Nah, jadi guru itu tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan serta bimbingannya, itu ada sebab-sebab kita wajib menghormati guru. Nah, yang pertama yaitu guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Kemudian guru itu merupakan orang tua kedua. Untuk selanjutnya yaitu guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Kemudian tanpa guru hidup kita akan buta. Nah, berikut yang termasuk tata cara menghargai dan menghormati guru. Yang pertama itu ada jika bertemu dengan guru ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua yaitu husnuzon pada apapun yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu rendah hati dan hormat. Menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Kemudian yang selanjutnya itu mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian yang selanjutnya itu ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya itu senantiasa menjaga nama baik guru atau tidak menceritakan aib atau kesalahan guru. Kemudian yang selanjutnya itu mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Dan yang selanjutnya yaitu memandang guru dengan pandangan memuliakan. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh kepada gurunya. Jadi merasa ia itu lebih pandai daripada gurunya. Jadi itu tidak boleh. Dan selanjutnya yaitu tidak melupakan jasa-jasa guru. Dan yang selanjutnya yaitu sabar menghadapi gurunya. Saat perilaku guru secara lahir salah, murid sebisa mungkin mengarahkannya kepada maksud yang baik. Mungkin beliau dalam kondisi terdesak dan lain sebagainya. Jadi saat guru memarahi muridnya, itu hendaknya murid mengawalinya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Karena itulah tanda kecintaan guru kepada muridnya. Nah, untuk yang selanjutnya, poin yang selanjutnya itu keutamaan berbakti kepada guru. Nah, apabila berbakti kepada guru itu nanti akan diperoleh keutamaan, yang mana yang pertama ada mudah menerima pelajaran, kemudian yang kedua mendapat ilmu yang bermanfaat, kemudian masa depan yang cemerlang, kemudian kelak menjadi orang hebat bermartabat, kemudian hatinya senang, tentram, pikirannya cerah, dan cahaya ilmu mudah masuk dan diangkat derajatnya oleh Allah, serta barokah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Nah, baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Untuk presentasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dina Nur Imamah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Imamah, NIM 2021091011909. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak MA kelas 10, yang mana saya akan menjelaskan pada bab 7, yaitu menjelaskan tentang jadikan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Untuk kompetensi yang pertama, untuk kompetensi inti, yaitu menghayati dan mengenalkan ajaran agama Islam yang adanya. Terus kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan lain-lain. Terus memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya. Terus yang terakhir yaitu menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak yang terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya. Terus untuk kompetensi dasar, yang pertama menghayati kebenaran ajaran Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Terus kedua, mengamalkan sikap gotong royong, moderat, dan toleran sebagai cerminan pemahaman Islam. Terus yang ketiga, menganalisis makna, dalil, dan ciri-ciri Islam wasatiyah
dan ciri-ciri pemahaman Islam radikal. Dan yang terakhir menyajikan Islam hasil analisis tentang makna, dalil, dan ciri-ciri Islam wasatiyah dan ciri-ciri pemahaman Islam radikal. Lanjut pada materi yang pertama yaitu tentang Islam wasatiyah. Menelaah makna dan dalil Islam wasatiyah, yang mana secara bahasa kata wasatiyah berasal dari kata wasito yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Ibnu Ashur mendefinisikan kata wasato dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi kata wasato berarti sesuatu yang ukurannya sebanding. Terus kedua, definisi menurut terminologi bahasa, makna wasato adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang luas dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Islam wasatiyah sendiri adalah yakni Islam yang diantara dua titik ekstrim yang saling berlawanan, yaitu antara taksir, meremehkan, dan kulu, berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Islam wasatiyah di sini itu berarti Islam jalan tengah, tidak terlibat kekerasan sampai pembunuhan terbuka dalam berada di atas untuk semua golongan. Terus Islam wasatiyah di sini selanjutnya dikenal dengan Islam moderat, Islam yang mana Islam yang cinta, damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fakta karena situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seorang adalah adil dan bijaksana. Terus wasata atau jalan tengah dalam beragama Islam dapat diklarifikasi dalam 4 lingkup. Yang pertama, wasato dalam persoalan akidah. Dalam persoalan ini kepada yang gaib diproyeksikan dalam bentuk keseimbangan pada batas-batas tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, Islam tidak seperti keimanan mistisisme yang cenderung berlebihan dalam mempercayai benda gaib. Terus akidah Islam menentang dengan tegas sistem keyakinan kaum ateis yang mana menafikan wujud Tuhan. Terus ciri-ciri Islam wasito. Yang pertama, tawasud, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Terus ada tawazun, iktidal, tasammu, musawah, syura, isyalah, dan lain-lain. Terus Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Dewasa ini kita dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang intoleran, efektif, eksklusif, mudah mengkafirkan orang kaku. Terus dan kelompok lain yang gampang menyatakan pemusuhan dan melakukan konflik. Bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap semua muslim yang tidak sepaham dengan kelompok lainnya. Selain itu, kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam cenderung liberal dan pesimis. Lanjut, makna radikalisme. Yang kedua yaitu tentang radikalisme. Yang pertama, tentang makna radikalisme. Kata radikalisme itu sebagai turunan kata radikal, bersifat netral dan tidak terkait dengan masalah agama. Radikal merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam kajian filsafat. Radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang berarti akar. Secara etimologi, kata radikal mengandung arti segala sesuatu yang sifatnya
mendasar sampai ke akar-akarnya atau sampai pada prinsipnya. Sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme dianggap baik karena memiliki sosiasi atau konotasi positif dengan progresif dan inovatif. Sedangkan radikalisme dianggap buruk karena memiliki asosiasi atau konotasi negatif dengan ekstremisme. Radikalisme di sini juga dijadikan sebagai salah satu paham atau aliran yang menuntut perubahan dalam pembaharuan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan atau ekstrim. Nah, radikalisme atas nama agama ini tidak jarang kemudian menimbulkan konflik sampai pada puncaknya terjadinya terorisme dalam taraf membahayakan stabilitas dan keamanan negara, dan pada akhirnya radikalisme ini menjadi penyebabkan peperangan, yaitu justru menimbulkan rasa tidak aman. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya radikalisme, diantaranya adalah yang pertama pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktrin. Terus memahami Islam dari kulitnya saja, seperti minim wawasan tentang esensi agama. Disibukkan oleh masalah sekunder dan melupakan masalah-masalah primer. Yang terakhir, lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat, semangat zaman. Nah, di sini ciri-ciri radikalisme yang pertama, intoleransi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan dan mengakari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. Terus sikap berlebihan dalam beragama sehingga melanggar hukum norma agama. Terus merasa dirinya paling benar sehingga tidak mau mendengarkan argumentasi dari kelompok lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi Akidah Akhlak MA kelas 10 yang bab 7 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Dina Nur Imamah. Untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Irodatul Jannah, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang telaah materi Akidah Akhlak kelas 10 MA di bab 3, yang mana akan menjelaskan tentang menjenguk orang sakit sebagai cerminan sikap peduli. Nah, di sini RPP kami, rencana pelaksanaan pembelajarannya di Madrasah Aliyah mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester 1. Adapun alokasi waktunya di sini 2 kali 4 menit dalam satu kali pertemuan, yakni 90 menit. Adapun kompetensi inti dari bab 3 di sini, yang pertama ada sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu ada keterampilan, di mana di sini mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, itu adalah kompetensi intinya. Yang B yaitu kompetensi dasar. Adapun 1.1 menghayati hikmah dan pentingnya mengunjungi orang sakit. 2.1 mengamalkan sikap peduli, responsif, dan proaktif sebagai cerminan pemahaman dari adab mengunjungi orang sakit. 3.1 menganalisis adab dan hikmah mengunjungi orang sakit. 4.1 menyajikan hasil analisis tentang adab hikmah mengunjungi orang sakit. Itu adalah kompetensi dasarnya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materinya di bab 3 yaitu tentang menjenguk orang sakit sebagai cerminan sikap peduli. Yang pertama, mendalami adab dan hikmah menjenguk orang sakit. Nah, Islam di sini adalah agama yang sempurna, yang selain mengajarkan masalah ibadah dan juga mengajarkan setiap hambanya untuk peduli pada sesamanya. Adapun salah satu bentuk kepedulian yang diajarkan oleh Islam ini, kita itu dianjurkan untuk menjenguk sahabat, kerabat, atau tetangga yang sedang sakit. Nah, adapun dalil nakli menjenguk orang sakit diantaranya yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi hakul muslim alal muslim khamsun raddus salami wa iyadatul marid wa tiba'il janaizi wa ijabatul da'wati wa tashmitul atis, riwayat Al-Bukhari. Nah, adapun artinya di sini yaitu hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama itu menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengantarkan jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah dalil nakli menjenguk orang sakit. Adapun adab menjenguk orang sakit di sini ada adabnya. Jadi adab-adab yang harus dilaksanakan ketika kita menjenguk orang sakit, diantaranya itu yang pertama harus niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Yang kedua memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika kita hendak menjenguk orang sakit. Nah, janganlah kita memberatkan orang yang dijenguk dan pilihlah waktu yang tepat. Apabila orang yang sakit itu dirawat di rumah, hendaknya meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya. Mengetuk pintu rumahnya dengan pelan, menundukkan pandangannya, menyebutkan perihal dirinya, dan tidak berlama-lama karena bisa jadi itu dapat membuatnya lelah. Yang ketiga, dari adab-adab menjenguk orang sakit itu memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Yang keempat, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Sebagaimana dilakukan Aisyah
ketika menjenguk Abu Bakar As-Siddiq dan menjenguk Bilal bin Rabah. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang menunjukkan kepedulian kita kepadanya, yang membuat mereka itu akan bahagia. Seperti itu. Di antara kesempurnaan menjenguk orang yang sedang sakit itu adalah meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang sakit sambil bertanya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Atau bagaimana keadaanmu sore ini? Begitu. Yang kelima yaitu mendoakan untuk kesembuhan orang sakit. Bagaimana doanya? Yaitu Allahumma rabbin nasi idhib al-ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Adapun artinya, ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Kesembuhan, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu dari adab ketika kita menjenguk orang sakit, menundukkan pandangan atau tidak menatap dengan tajam. Yang selanjutnya santun dalam berbicara. Kita harus jaga pembicaraan kita, jangan sampai menusuk perasaannya, dan hindari juga bersenda guraunya. Yang selanjutnya yaitu responsif, tanggap terhadap apa yang dibutuhkan, tidak masa bodoh dan tidak memberi yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya dengan mengucap tidak apa, insya Allah engkau sembuh. Rasulullah SAW apabila menjenguk orang yang sedang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahuron insya Allah, yang artinya tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya yaitu melarangnya berharap kematian, dan ucapkanlah semoga Allah memberikan yang terbaik buatmu. Yang selanjutnya yaitu kita harus menasehatinya agar selalu sabar dan supaya tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuannya. Misalnya melaksanakan sholat, berzikir sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu kita harus membimbing dan membantu talqin. Apabila orang yang sakit sudah parah penyakitnya dan seperti mendekati ajal, maka hendaklah kita membimbingnya dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan disunahkan membacanya surah Yasin, semoga Allah mengampuni dosanya. Yang selanjutnya yaitu tidak membeda-bedakan keadaan. Nah, kita harus tetap menjenguk orang sakit tanpa membeda-bedakannya keadaannya, sekalipun kita itu berbeda agama. Yang terakhir yaitu dari adab menjenguk orang yang sedang sakit, hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuannya kita. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang adab-adab ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, yang terakhir yakni di sini menjelaskan tentang hikmah menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, menjenguk orang yang sedang sakit itu adalah salah satu amal baik yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, menjenguk orang sakit itu adalah kepekaan sosial dan pada banyak kasus. Nah, menjadi penyebab utama sembuhnya penyakit seseorang. Datang dengan wajah tersenyum dan mendoakan kesembuhannya adalah obat yang manjur yang tidak disadari banyak orang. Nah, pada diri orang yang sakit terdapat keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang menjenguknya. Allah telah menjanjikan pahala yang banyak dan ganjaran yang besar bagi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Yang pertama yaitu
menjenguk orang sakit menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangat berharga. Siapa saja yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudara filahnya, maka ada yang memanggil, semoga engkau baik dan baik perjalananmu, serta engkau bersiap-siap surga sebagai tempat tinggalmu. Hadis riwayat Imam Turmudi. Yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Kita mengingatkan kita padanya serta bersyukur atas nikmat sehat yang tengah kita rasa. Yang ketiga yaitu menjenguk orang sakit berarti memetik buah pahala. Nah, adapun Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa sabdanya di sini yaitu idza adar rajulu akhahul muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlis fa idza jalasa umuratuhur rahmah fa in kana aduwatun sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Adapun artinya apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim atau yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore hari. Nah, apabila menjenguknya di waktu sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Itu adalah sabda beliau dari Rasulullah SAW. Yang keempat yaitu mendapat pujian dari Allah dan malaikat. Yang kelima akan mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia akhirat. Yang keenam menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Yang ketujuh, menjalin silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Yang kesembilan, membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit. Yang terakhir yaitu membahagiakan hati orang yang sakit. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami jelaskan tentang telaah materi Akidah Akhlak kelas 10 Madrasah Aliyah. Apabila di dalam video pembelajaran ini ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, kami selaku kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Irodatul Jannah. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok kita. Mungkin dari penjelasan awal sampai akhir, mungkin dari kita ada yang mengatakan kata-kata yang kurang jelas maupun yang kurang sopan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.